Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penambahan storage eksternal pada perangkat Mikrotik. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan USB flash disk. Penasaran dengan cara lain yang bisa kita lakukan? Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami melakukan update video. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mengalami kasus di mana membutuhkan fitur atau servis dengan storage yang lebih ya. Tetapi storage pada router ini hanya terbatas, jumlahnya terbatas. Katakanlah Anda mau mengaktifkan fitur atau servis The Dot Server pada perangkat RB750GR3. Di mana perangkat RB750GR3 ini hanya memiliki storage internal sebesar 16 MB saja. Nah, sebagai solusinya Anda bisa tambahkan storage eksternal berupa USB flash disk yang paling mudah. Nah, di Mikrotik sendiri sudah disediakan beberapa macam port yang bisa kita gunakan untuk menambahkan storage eksternal pada router. Nah, yang pertama kita bisa tambahkan dengan storage eksternal dengan USB port. Yang kedua kita bisa tambahkan dengan micro SD card port. Nah, yang ketiga kita bisa tambahkan juga dengan port SATA. Kemudian yang keempat kita juga bisa tambahkan dengan SSD M2 SATA port. Nah, kita akan coba bahas satu persatu mengenai port yang bisa kita gunakan untuk menambahkan storage eksternal ini. Oke, yang pertama seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa di router Mikrotik itu ada yang namanya port USB. Nah, sebenarnya ada banyak fungsi port USB ini. Nah, nanti detail fungsi lengkapnya port USB sudah kita buatkan videonya, nanti teman-teman bisa cek sendiri di video kami yang sudah kami upload. Nah, untuk salah satu fungsi dari port USB di Mikrotik ini adalah bisa kita tambahkan dengan storage eksternal. Jadi kita bisa tambahkan penyimpanan tambahan dengan media flash disk, bisa juga dengan hard disk eksternal, tentunya portnya menggunakan port USB. Nah, kebetulan di sini saya memiliki yang namanya USB flash disk. Dan saya akan coba pasangkan USB flash disk ini ke perangkat router saya. Untuk pemasangannya ya seperti pemasangan flash disk pada umumnya. Nah, kemudian poin yang kedua, kita singkirkan dulu routernya. Nah, kebetulan di sini saya punya router seriesnya adalah 1100 DX4. Jadi router ini memiliki yang namanya micro SD port. Sehingga kita bisa tambahkan router ini dengan storage eksternal menggunakan micro SD card. Di sini micro SD yang saya gunakan adalah micro SD dengan kapasitas 16 GB kelas 10. Untuk pemasangannya, kalau di RB1100 ini terdapat di belakang. Jadi port micro SD card itu terletak di belakang. Tapi untuk beberapa varian tertentu ada yang letaknya di depan. Tinggal Anda sesuaikan dengan kondisi routernya masing-masing. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya ya, di sini kita masih sama pakai router RB1100 DX4 atau Dot Edition. Jadi di router RB1100 DX4 ini kita akan coba buka. Oke, jadi di RB1100 DX4 ini agak sedikit unik. Kenapa? Karena di sini dibekali yang namanya port SSD M2 SATA, ada dua port. Jadi di sini sudah ada SSD M2 SATA bawaan. Jadi setiap teman-teman membeli RB1100 DX4 ini akan mendapatkan SSD M2 SATA dengan kapasitas 60 GB. Kemudian di sini ada satu port sisa lagi.
Nah, ini bisa kita fungsikan atau bisa kita tambahkan sebagai storage eksternal. Kita bisa tambahkan dengan SSD M2 SATA lagi. Kemudian di RB1100DX4 ini juga memiliki yang namanya SATA port. Jadi dengan demikian kita bisa tambahkan dengan hard disk, bisa juga dengan SSD, tentunya dengan port SATA. Untuk port SATA-nya juga sama seperti port SSD M2 SATA. Di perangkat ini dibekali 2 port SATA. Jadi SATA port 1 ada di sini dan yang kedua ada di sebelah sini. Oke, kemudian kita akan coba tambahkan storage eksternal pada RB1100DX4 ini. Nah, yang pertama kita akan coba tambahkan dengan SSD M2 SATA. Jadi di sini saya punya SSD M2 SATA dengan kapasitas kurang lebih 128 GB. Kita akan coba pasangkan di RB ini. Nah, selanjutnya saya akan coba tambahkan lagi storage eksternal pada RB1100 ini dengan hard disk. Jadi di RB ini sudah saya katakan sebelumnya bahwa memiliki 2 port SATA. Nah, saya akan coba fungsikan 1 port SATA ini dengan hard disk kapasitas kurang lebih 500 GB. Jadi sedikit tip ya, di RB1100 ini ketika Anda mau menambahkan hard disk dengan SATA port, yang pertama Anda pasang adalah kabelnya terlebih dahulu. Kemudian Anda pasangkan di hard disknya kabel SATA-nya, kemudian baru Anda mounting. Nah, setelah kita menambahkan storage eksternal ya pada RB1100 ini, alangkah baiknya kita tutup casingnya terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan hidupkan routernya. Kemudian kita akan lakukan remote terhadap router RB1100 ini. Oke, kemudian langkah pertama setelah kita menambahkan storage eksternal ya pada router MikroTik, kemudian supaya storage tersebut dapat kita fungsikan, kita harus melakukan yang namanya formatting terlebih dahulu. Nah, kita akan coba remote router ini. Nah, ini dia routernya, kemudian kita remote. Oh ya, informasi saja untuk router dengan versi di atas 6.20, kita bisa lihat storage yang sudah kita tambahkan di dalam menu sistem disk. Tetapi untuk router OS di bawah versi 6.20, maka bisa masuk ke dalam menu sistem store. Nah, karena di sini router yang saya gunakan adalah versi 6.461, maka kita masuk ke dalam menu sistem disk. Nah, di sini nanti akan kelihatan beberapa storage yang sudah kita tambahkan di router ini. Tadi di sini ada storage tambahan ya. Di sini ada SSD dengan kapasitas 64 GB. Jadi ini adalah storage bawaan pada RB1100 ini, M2 SATA tadi yang bawaan. Kemudian tadi kita juga sempat menambahkan yang namanya micro SD card. Jadi tadi kita tambahkan micro SD card dengan kapasitas kurang lebih 16 GB. Kemudian di sini juga terbaca storage tambahan berupa hard disk.
dengan kapasitas 500 GB, dan di sini juga kelihatan juga storage tambahan dengan tipe SSD dengan kapasitas 128 GB. Jadi ini adalah M2 SATA tambahan yang tadi kita tambahkan pada router ini. Nah, supaya penyimpanan ini bisa kita fungsikan untuk kebutuhan, untuk servis-servis, maka yang pertama kita lakukan adalah lakukan formatting. Nah, kita bisa eject terlebih dahulu. Jadi dipilih dulu disknya, kemudian lakukan eject, kemudian kita lakukan format drive. Nah, di sini kita pilih disknya yang mana, karena tadi kan ada beberapa disk nih. Nah, kita pilih atau kita arahkan yang SSD 128 GB. Kemudian file sistemnya di sini kita juga bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan. Anda mau pakai extended 3 atau mau pakai FAT32. Kemudian jika sudah, kita bisa lakukan format. Untuk proses formatting ini tentunya semakin besar kapasitas disknya, maka akan semakin lama dan memakan waktu. Dan jika Anda menggunakan teknologi disk SSD, mungkin nanti akan lebih cepat proses formattingnya dibandingkan Anda menggunakan disk dengan tipe hard disk. Nah, di sini sudah selesai proses formattingnya. Jadi di sini ada disk 1 dan juga ada disk 4. Nah, disk ini bisa kita rename sebenarnya. Kita bisa urutkan misalnya jadi disk 2 seperti ini. Kemudian jika kita cek di dalam file list router, nah di dalam file list router ini nanti juga akan terlihat yang namanya disk 2. Jadi disk 2 ini nanti bisa kita fungsikan untuk beberapa macam kebutuhan. Anda bisa gunakan sebagai web proxy cage, Anda bisa juga konfigurasi sebagai dedut server. Jadi dedut itu disimpannya di dalam disk 2 ini. Oke, untuk caranya di sini saya akan memberikan contoh di mana file dedut disimpan di dalam disk 2 ini, disimpan di dalam SSD dengan kapasitas 128 GB ini. Nah, caranya adalah bisa masuk ke dalam menu dut, kemudian setting. Nah, di sini kita bisa arahkan. Jadi dengan penulisan seperti ini, dut 2, disk 2/dut. Jadi disk 2 ini nanti mengarah ke SSD 128 GB ini. Kemudian kita coba aktifkan. Kemudian kita bisa play. Oke. Kemudian kita coba cek amati pada file list router. Nah, jadi di disk 2 ini nanti akan menyimpan seluruh file dari dedut. Baik file image, file konfigurasi, network layout, file database dedut akan disimpan di dalam disk 2, di mana disk 2 ini memiliki kapasitas 128 GB. Nah, di sini tadi kan kita sudah fungsikan ya disk 2 ini sebagai dedut. Nah, di sini juga bisa Anda fungsikan disk yang lain ini, bisa Anda fungsikan untuk kebutuhan atau servis yang lainnya. Bisa Anda fungsikan sebagai hotspot, Anda fungsikan sebagai web proxy cage, Anda fungsikan sebagai database user manager. Ini bisa Anda lakukan setelah Anda lakukan format terlebih dahulu. Nah, jadi itu tadi guys, teman-teman sudah mengenal yang namanya beberapa macam port yang bisa kita gunakan sebagai penyimpanan eksternal ya di router Mikrotik. Jadi dengan penyimpanan eksternal yang lebih ini atau yang besar ini, tentunya kita bisa lebih fleksibel lagi ketika kita akan menggunakan fitur-fitur atau servis-servis yang membutuhkan storage yang besar. Oke, mungkin teman-teman memiliki pertanyaan, berapa sih kapasitas maksimal yang bisa kita tambahkan pada storage eksternal di router Mikrotik ini? Nah, saya sudah mendapat jawabannya. Jadi dari website wiki.mikrotik.com menuliskan bahwa storage eksternal untuk port micro SD adalah sebesar 128 GB. Jadi up to sampai dengan 128 GB. Sedangkan storage eksternal dengan
tipe hard disk ya, hard disk atau SSD ini bisa sampai dengan 2 TB. Sedangkan untuk perangkat CCR, Cloud Core Router itu bisa di atas 2 TB. Oke, jadi sekian video dari kami yang membahas mengenai penambahan penyimpanan eksternal pada router Mikrotik. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan ya, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di dalam kolom komentar. Dan silahkan share video ini supaya lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.